Terima kasih Bapak Sekda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, shalom. Dan tentu saja saya sebagai bonus sirait pasti bilang horas. Sangat mengharukan sebetulnya pertemuan kita ini. Dan bagi saya, terima kasih kepada Badi. Kalau nggak ada Badi kita nggak ketemu. Luar biasa. Gitu. Ya. Tapi saya merasa saya tidak akan banyak. Saya rasa ini masih awal dari suatu proses yang akan sangat panjang. Jadi Bapak antropologi dari USU itu korek sekali. Saya mendapat signal bahwa hari ini Pak Sekda, Ceki Pak Wali Kota tentu sedang mencoba mengabsorb sebanyak mungkin dari kawan-kawan yang pro bahwa surat edaran itu bermasalah, gitu ya. Saya yakin di babak kedua akan ada undangan kepada yang kontra. Bapak harus adil juga di situ, ya. Jangan head to head langsung Pak. Kita ini berdarah panas semua. Tenang aja, take your time. Lagi pula ini saatnya sedang bulan puasa. Jadi saya perkenalkan, saya Prof. Nidum dari USU. Saya membawa junior-junior saya ini dari LKPH, Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Pro Bono Pak, kita Fakultas Hukum, tapi dokter-dokter nih. Ya tadi sampai saya cek surat edaran bisa dipetunkan nggak? Itu ada pertanyaan Pak tadi saya ini begitu nama saya diundangan langsung dihubungi banyak orang. Ya itu Prof. Nidum tolong dibela kita segala macam. Jadi proses sore ini it's a good process untuk first step, ya, step pertama. Jangan harapkan Bapak Ibu ada keajaiban, ya, itu nggak betul juga. Dalam proses undang-undang juga ada RDP, ada Dokter Putri Rumondang, ada Dokter Yati. Ini calon dokter di belakang ini bimbingan saya sedang menulis tentang pertarungan antara MUI dan BPJPH. Siapa yang betul-betul negara ini boleh mengeluarkan sertifikasi halal. Nih, hebat kan Pak? Bimbingannya Muslim, promotornya Kristen. Ya, saya diprotes juga, kok bisa katanya orang Kristen yang pimpin. Itu soal akademik saja, soal keilmuan. Ya, kita mengkritik pemerintah atau negara karena nggak jelas. Jadi kita ribut di bawah. Ya, BPOM mau datang lagi. Dan ini tata dokter yang benar nanti. Nah, Bapak Ibu, setelah proses ini yang saya tahu akan ada undangan berikutnya, ya, tidak akan head to head, tetapi yang kontra, ya, dan itu saya rasa cukup fair, mesti didengar kedua belah pihak. Saya hanya mau mengingatkan, tugas Pemkot yang paling berat adalah mengabsorb semua masukan secara adil. Bapak timnya jangan menghilangkan masukan-masukan tertentu, ya. Kami Pak dari akademisi bersedia mengawal itu karena kami akan ikut sekarang, kami sudah punya catatannya, dan kemudian nanti ketika itu akan diformulasikan, saya yakin Bapak harus mengundang seluruhnya dalam FGD yang open, FGD terbuka, ya. Dan itu Pak adalah konfirmasi dari isu-isu, betul nggak dalam pertemuan ini poin itu yang akan dimasukkan. Tapi juga nanti dari kawan dari sebelah, ya, pasti. Jadi tugas berat sekarang berada di Pemkot, ya. Bisa nggak diabsorb semua masukan ini? Tunggu saja Pak, kita lebaran dulu, ya kan, buka puasa bersama. Nah, Bapak Ibu, saya akan mengingatkan, ending daripada semua ini sebagai negara hukum harus ada aturan mainnya. Saya ingatkan sekali lagi, saya punya pertanyaan dari salah satu itoku ini, Prof, boleh nggak kita gugat surat edaran? Saya katakan, pengadilan tidak pernah boleh menutup pintu terhadap gugatan apapun. Tapi apakah itu obscure ataupun NO atau ada putusan, biar majelis hakim. Dan itoku itu mengatakan, ya tapi kami kayaknya kalah. Ya kalau tahu kalah ngapain digugat? Ya, jadi saya bilang sabar kok, ini lagi ada proses. Dan terima kasih sekali LKPH USU diundang. Dan tentu kami siap berkontribusi. Dan kalau boleh nanti Pak, apakah luarannya misalnya ya Bapak Ibu, misalnya pencabutan SE misalnya menenteramkan banyak orang, dikeluarkan apa? Perwali misalnya ya Pak, tapi harus sangat matang, ya. Dan yang terakhir misalnya, oh sudah ada perda, ya. Bagi saya
alangkah naifnya kita. 2020 sudah pernah kejadian, tapi sebetulnya saya pengen terima kasih sama Bang Edi Ramayadi. Gara-gara statement dia, kami meneliti Pak sampai ke UiTM tentang perkara halal non halal. Kami dapat beasiswa Pak untuk melakukan itu secara internasional. Jadi saya tadi agak gini, gila ya di Malaysia, damai santai aja ngomonginnya. Ya. Tapi saya bilang Sumatera Utara itu punya karakter. Kalau suaranya nggak kencang, bukan kita itu. Ya. Jadi terima kasih sekali kepada Badi yang mempersatukan kita di sini. Yang men-trigger itu Pak binatang yang kita anggap tidak pantas. Tapi Tuhan selalu punya rencana yang beda. Ya kan, kenapa bukan lewat belalang atau apapun. Jadi harus kita sikapin dengan menerima. Saya akan tutup Pak dengan satu hal ya. Nanti ketika ada misalnya aturan main itu dikeluarkan, saya harus ingatkan ito-itoku, saudara-saudaraku semua, tidak ada satu peraturan pun yang adil di muka bumi. Itu harus kita camkan. Tapi kalau mencoba berkeadilan, ya dengan mengakomodir semuanya. Harus ingat Pak, kalau kita berperkara di pengadilan, kalau kita menang, kita akan puja majelisnya. Putusan yang bagus. Kalau kita kalah, kita akan ributkan sampai ke komisi yudisial. Jadi nanti FGD terakhir ketika menampilkan semua aturan itu, saya harap semua harus hadir dan memberikan masukan. Jadi kalaupun nanti keluar, itu adalah atas konsensus bersama. Gitu ya Pak. Ibu Murniati ini tetangga saya paling suka BPK Karo yang di jalan kaki murah. Tapi bukan BPK Batak, BPK Karo, itu ritual keluarga kami dari kecil. Ya, makanya waktu ada peristiwa ini, saya cuma sedikit saja Pak nyindir Pak Wali Kota yang saya kenal baik ya, adalah jangan tergesa-gesa Pak. Ya, tenang aja, take your deep breath, hadapi masyarakat. Dan saya rasa Pak Wali Kota nggak usah takut, kita emang geragasan tapi nggak akan menyakitin. Sapalah warga-warga yang kemarin merasa sangat, kok wali kotanya seperti itu? Saya kemarin ketemu Pak masih muda, ya. Dan saya bilangin, Pak Bapak tuh dikata-katain dong, komade segala macam. Tapi saya menunggu hasil kerja Bapak. Begitu ya Pak Sekda ya. Terima kasih ya, saya diberikan, bukan saya, kami diberi kesempatan. Mudah-mudahan Tuhan merestui jalan pertemuan ini dan outputnya baik, bukan buat satu kelompok, tetapi untuk masyarakat Kota Medan. Salam buat Pak Wali Kota. Terima kasih Pak Sekda.